Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya perbandingan di antara dua TWS yang serupa tapi tak sama. Kita punya Anomoi Buds QCC 010. Ada yang Pro, ada juga yang Max. Bedanya apa dan worth it yang mana nih? Kita lihat aja. Kedua Anomoi Buds ini tuh saya cek di toko online oranye, itu harganya kurang lebih 300 ribuan buat keduanya. Cuman bedanya kalau yang Max dia lebih mahal 50 ribuan. Kalau dalam boxnya sama kok buat Pro sama yang Max ini. Dapat charging case-nya, dapat kedua earbuds-nya, dapat untuk kabel ngecharge-nya dari USB A ke tipe C. Dapat juga dua ear tips tambahan dengan ukuran yang berbeda dan juga manualnya. Tapi ketika kalian beli tuh seharusnya dapat juga ear tips yang foam. Dia warnanya tuh biru dan merah, beda nih kiri dan kanannya. Tapi setahu kita itu jadi kayak bonus ya, soalnya pas kita beli yang Pro nggak dapet, yang Max dapet. Pastikan aja kalau kalian emang mau beli, tanya dulu deh masih ada nggak. Untuk build quality dan desainnya buat keduanya sama. Bahan dasarnya plastik. Tapi bedanya kalau yang Pro saya pernah lihat ada yang jual juga berwarna putih. Tapi kalau yang Max tahu saya hanya warna hitam. Nggak tahu sih kalau nanti bakal tersedia juga yang warna putihnya. Untuk lampu indikator sama. Di depannya ada 4 lampu indikator. Dan untuk ngecharge-nya ada di belakang case-nya. Kalau kita shake nih. Buat keduanya sebenarnya masih ada bunyinya. Dan kelihatan nih lampunya keduanya langsung tiba-tiba nyala. Berarti si earbuds-nya itu kayak keangkat terus baru dia kepasang lagi ke magnetnya. Ya cukup kokoh tapi tetap nggak boleh sampai dia ke shake sih. Ukurannya ya dia cukup besar, tapi ada alasannya ya, karena baterainya. Nanti kita bahas itu. Untuk beratnya kedua TWS ini sama. Earbudsnya itu 5 gram dan kalau total dengan case-nya kurang lebih 55 gram. Masih cukup ringan untuk dibawa-bawa. Pada saat kita buka nih, ini salah satu kelebihannya yang saya suka nih. Dia tuh kebukanya cukup lebar, jadi gampang untuk mengambil atau memasukkan kembali earbudsnya. Dan ketika dibalik seperti ini, magnetnya kuat kok, nggak akan jatuh earbudsnya. Pada saat kita lihat si earbudsnya, baru kelihatan banget bedanya. Untuk yang Pro dia masih menggunakan tombol, dan di belakang tombolnya itu lampu indikatornya. Sedangkan yang Max dia sudah menggunakan touch sensor, dan lampu indikatornya itu ada di logo Anomoi Buds-nya. Di ear tipsnya juga beda. Kalau yang Max itu lebih kayak jamur, sedangkan yang Pro itu depannya tuh kayak langsung flat gitu. Tapi ada persamaannya. Sama-sama nggak enak. Pada saat kalian beli, kalian dapat yang foam. Saran saya pakai yang foamnya. Lebih enak dan ngaruh juga ke kualitas suaranya. Untuk fittingnya nih, kedua TWS ini udah saya cobain dan ya untuk kenyamanan saya bilang cukup aja. Itu bisa dibilang sih pengaruh besarnya tuh dari si ear tipsnya yang tidak nyaman itu. Pada saat saya pakai yang foam lebih bisa saya pakai lama karena lebih nyaman. Saya cobain pakai sambil baring nih si kedua TWS ini. Bahkan saya sempet baring kanan yang Pro, kiri yang Max. Kerasanya sama sih pegelnya. Berasa kayak bedanya ini ya. Pakai sendal solo yang kiri hijau, yang kanan biru. Betul. Tapi sama aja hilang juga di masjid. Sebenarnya sih kalau kita bicara fitting, saya geleng-geleng, saya ngangguk-ngangguk. Kedua TWS ini udah nahan dan dia juga udah IPX5 dalam arti water resistant. Cipratan air, hujan kecil atau keringat nggak akan apa-apa. Tapi memang kerasa kalau telinga udah mulai berkeringat, dia mulai agak loose, kayak mulai copot gitu. Jadi saya tidak menyarankan untuk olahraga. Untuk sistem kontrol seperti saya bilang tadi keduanya beda. Nah, yang lebih responsif itu kerasa di touch sensor sih untuk kedua TWS ini. Dia selalu saya komen untuk play, dia bisa. Previous track, dia bisa. Kalau si tombol ini dia kadang-kadang itu suka nggak mau untuk play pause yang tekan satu kali. Jadi harus saya ulang baru dia mau. Sama kayak bapak ya, sensitif kalau tersentuh. Betul, sangat sensitif. Siapa tuh? Walaupun yang satu tombol, yang satu touch sensor, keduanya punya persamaan. Tidak bisa mengatur volume kontrol. Kalau selain itu, play, pause, next track, previous track, access voice assistant, udah bisa kok. Langsung aja, kita ke kualitas suaranya. Ukuran driver buat kedua TWS ini sama, 6 mm. Dan menurut saya, terbaik di harganya. Jadi saya cobain nih, untuk kedua TWS ini, dengan berganti-ganti. Pertama sih saya bilang, ini kok kayak nggak ada bedanya. Tapi setelah saya dengar baik-baik dan beberapa hari saya gonta-ganti terus, baru mulai kerasa bedanya. Yang jelas yang pertama langsung kerasa beda itu karena ear tipsnya juga berbeda. Untuk low-nya, buat saya nih yang suka balance, kedua TWS ini udah enak banget.
masih bisa kerasa rumbling walaupun nggak panjang juga ya, dalam arti cuman seadanya aja. Tapi bassnya udah cukup bulat dan punchy. Cuman memang untuk di max saya kerasanya sih lebih naik lagi, lebih ada power di low-nya. Terutama di lagu-lagu EDM. Kalau buat mid, buat saya sih keduanya sama, kerasa clear dan detail. Mau itu suara instrumen ataupun vokal, mau laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk di high-nya baru kerasa juga nih bedanya, walaupun dikit ya. Saya lebih seneng yang pro untuk di high-nya, dia lebih kerasa nyaman di telinga. Tapi tetap keduanya nggak nusuk kok, nggak harsh. Buat soundstage keduanya sama sih, dia nggak kayak budget, jadi bisa dibilang masih cukup luas. Intinya buat kualitas suara kedua TWS ini mau genre apapun bisa enak. Tapi nanti deh di akhir video kita kasih sound sampelnya. Kita ke koneksi. Keduanya menggunakan chipset Qualcomm 3020 dengan Bluetooth 5.0. Bluetooth codecnya kalau buat yang Pro itu dia ada SBC, AAC, dan aptX. Oh ya, tambah juga aptX TWS Plus. Tapi kalau yang di Max, SBC, AAC, dan aptX. Yang TWS Plus-nya nggak ada. Untuk pairing masih sama, keluarkan earbuds-nya dari case-nya dan baru bisa kalian pairing ke device kalian. Untuk single use keduanya udah bisa kok, mau kanan aja ataupun kiri aja. Cuman bedanya nih, kan si aptX TWS Plus di Pro ini kan di koneksi kalian tuh bakal ada R dan L, jadi ada dua gitu. Untuk perpindahan dari satu earbuds doang atau kalian coba pakai satu nih, pakai satunya lagi, dia hampir flawless. Sedangkan yang Max ya beda dikit doang sih, tapi dia nggak se-flawless si Pro. Berarti yang satu harusnya namanya bukan Max ya, karena kan kalah flawless sama yang Pro. Berarti mungkin yang Max harusnya namanya amatir, bro. Amatir. bisa. Ini udah Pro, yang ini sayangnya masih amatir. Iya. Untuk jarak keduanya sama, 10 meter tanpa halangan. Saya pakai di rumah, saya keluar dari kamar, kehalang tembok beton, langsung hilang koneksinya. Tapi bisa dibilang sih kalau masalah koneksi pengalaman saya buat keduanya hampir sama ya. Cuman si Max ini sempat ada satu masalah doang, dia kayak nggak mau connect gitu, jadi harus saya reset factory sesuai dengan di manualnya. Untuk latensinya gimana nih? Kalau sekedar nonton YouTube di aplikasi YouTube di HP kalian atau social network, nonton streaming masih enak kok. Tipis dia, jadi udah nyaman. Tapi kalau buat main game, buat saya pribadi nih ya, saya tidak menyarankan buat kedua TWS ini. Masih bisa kerasa delay. Ya tetep lah ya, dia tidak punya gaming mode. Tapi gini deh, kalau kalian mau lihat hasil latency testnya, bisa ke review masing-masing TWS ini. Sekarang kita coba mikrofonnya. Kedua TWS ini sudah mendukung CVC atau Clear Voice Capture 8.0. Kita cobain aja. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari QCC 010 yang Pro. Tapi ini masih dalam keadaan sepi ya. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari QCC 010 yang Pro. Ini dalam keadaan ramai. Nah, gimana nih menurut kalian? Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari QCC 010 yang Max. Tapi ini masih dalam keadaan sepi ya. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari QCC 010 yang Max. Ini dalam keadaan ramai. Gimana nih menurut kalian? Oke, sekarang kita bahas salah satu yang menjadi kelebihan buat kedua TWS ini. Baterainya. Di setiap earbuds-nya buat kedua TWS ini tuh ada 50 mAh. Dan diklaim playtime-nya itu 8 jam. Saya cobain nih, minimal 6 jam pasti dapet pada saat di volume 50%. Kalau untuk ngecharge earbuds-nya, yang Max ini saya dapat di 1,5 jam. Sedangkan yang Pro di 2 jam. Untuk di case-nya, nah ini nih, kedua TWS ini ada 1000 mAh, gede, dan udah bisa nge-charge si earbuds-nya sampai berkali-kali. Dengan tipe C-nya, kalau kita charge si case-nya ini dia butuh ya kurang dari 4 jam sih, hampir 4 jam lah bisa dibilang. Tapi menurut saya masih wajar aja karena ya bisa jadi seminggu sekali untuk di charge-nya, walaupun kalian pakai daily dalam arti 2-3 jam sehari. Cuman bedanya kalau yang Max dia sudah bisa wireless charging.
you're never wrong, never stop your creed. Now everything unraveling and bringing us down the ground. Held by a thread, let it all fall out. Set this anger alight, let it all ignite. And fuel this burnout till there's nothing left inside. I will never be another part of you. There's nothing you can say, no words to bring more truth. I gave my life for all your life, and now I'm dead inside. Kesimpulannya, di antara QCC 010 yang Pro atau yang Max ini, jujur aja bedanya itu cuman dikit doang kalau kita bicara kualitas suara. Bisa dibilang kalau emang kalian butuh lebih powerful bassnya, ya ambil yang Max, itu pun bedanya cuman dikit sebenarnya. Tapi yang pasti intinya nih, kalau kalian beli salah satu produk ini, pakai eartips yang foamnya. Atau beli eartips yang lain yang lebih enak di telinga kalian. Karena serius, buat kedua TWS ini eartipsnya kurang enak. Jadi bisa dibilang kalau kalian yang udah punya Pro nih, saya nggak akan terlalu menyarankan untuk kalian ambil yang Max. Kecuali kalian emang butuh touch sensor. Toh kalau kualitas suara, kalian ganti eartips atau pakai yang foamnya, keduanya udah oke banget. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten audio seperti TWS kayak gini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Oh ya, kalau kalian emang masih nyari nih TWS yang range harganya mirip-mirip sama Anomai Buds ini, tapi kualitas suaranya udah oke juga, coba deh Edifier X3, kita udah review juga. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!